Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Prabu Wolpain. Wah, seperti biasa teman-teman, sebelum simak videonya teman-teman bisa lakukan subscribe, like, juga komen, dan tekan topik notifikasi loncengnya agar Prabu lebih bersemangat. Oke teman-teman, kita langsung aja simak jadwal lengkap untuk pencairan BLT subsidi gaji gelombang 2, karena ini merupakan jadwal lengkapnya ya teman-teman ya. Untuk terima subsidi gaji sebesar 1,2 juta rupiah untuk para karyawan di gelombang 2 di tahap pertama. Lanjut, kita lanjut aja teman-teman. Dikutip dari liputan 6 Kamis 5 November 2020, BLT subsidi gaji gelombang 2 akan segera ditransfer oleh pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemnaker. Rencananya BLT tersebut akan dikirim pada minggu pertama bulan November 2020. Nah, hal itu disampaikan oleh Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauzia dalam salah satu video di kanal YouTube BNPB Indonesia. Seperti diketahui, BLT tersebut termasuk adalah program bantuan subsidi upah atau BSU. Penyaluran termin kedua BLT BPJS Ketenagakerjaan akan ditargetkan minggu pertama November 2020, katanya, seperti dikutip kompas.com pada Selasa 3 bulan 11 2020. Itu berarti subsidi gaji BPKS Ketenagakerjaan akan ditargetkan penyalurannya pada pekan pertama November. Maka dari itu, BLT tersebut akan mulai ditransfer secara bertahap selambat-lambatnya pada hari Sabtu tanggal 7 November 2020. Nah, jadi teman-teman yang masih bertanya kapan sih pencairannya untuk gelombang 2? Nah, di sini ditegaskan kembali, untuk BLT tersebut akan mulai ditransfer secara bertahap selambat-lambatnya pada hari Sabtu tanggal 7 November 2020. Nah, jadi buat teman-teman siap-siap ya untuk di tanggal-tanggal itu teman-teman bisa lakukan pengecekan nomor rekening Anda, pengecekan di rekening Anda teman-teman semuanya. Tahun ini pemerintah memang menjadwalkan penyaluran bantuan subsidi gaji Rp600.000 atau bantuan BPJS kepada pekerja dan gaji per bulan di bawah 5 juta dalam 2 tahap pencairan. Setiap pekerja penerima BLT subsidi gaji sebesar Rp600.000 per bulan selama 4 bulan atau totalnya sebesar 2,4 juta. Namun pencairan BLT dilakukan setiap 2 bulan sekali, sehingga dalam satu kali pencairan pekerja menerima bantuan sebesar 1,2 juta rupiah. Anggaran dialokasikan untuk penerima bantuan subsidi upah adalah untuk 15,72 juta pekerja. Proses validasi dan verifikasi dilakukan baik di Menaker maupun BP Jam Sostek. BLT BPJS Ketenagakerjaan ini diberikan salah satu untuk meningkatkan daya beli pekerja. Sementara itu, bantuan bagi korban PHK dilakukan lewat program Kartu Prakerja. Nah, jadi teman-teman, buat teman-teman yang sudah kena PHK dari tempat teman-teman bekerja atau perusahaan di mana teman-teman bekerja sebelumnya, teman-teman masih juga dapat bantuan, yaitu melalui program Kartu Prakerja. Nah, teman-teman bisa lakukan pendaftaran Kartu Prakerja. Nah, dari situ bukan berarti pemerintah dalam diam begitu saja, karena sampai sekarang pemerintah masih terus memberikan bantuan subsidi kepada para pekerja dalam bentuk subsidi upah atau gaji. Jadi, ini salah satu cara kita agar daya beli para pekerja kita tetap ada, jelas Ida kembali. Saya menyaksikan sendiri teman-teman pekerja yang mendapatkan subsidi gaji atau upah. Mereka merasakan kehadiran negara dalam kondisi mereka mengalami pengurangan upah, kata Ida lagi. Sebelumnya Ida belum bisa memastikan bantuan subsidi gaji dari pemerintah akan berlanjut hingga tahun 2021. Meski sebelumnya dirinya sempat menyatakan bahwa pemerintah telah menyiapkan bantalan sosial bagi upaya peningkatan daya beli konsumsi bagi pekerja atau buruh. Nah, Ida mengatakan saat ini pemerintah masih menghitung kemampuan kas negara apakah mampu atau tidak melanjutkan bantuan subsidi gaji tersebut. Kemarin ketemu dengan Pak Menko atau Perekonomian akan menghitung kemampuannya untuk terus bisa mensubsidi di tahun 2021, ujar Ida. Lebih lanjut, kata Ida, selain menghitung keuangan negara, pemerintah juga melihat kondisi perekonomian nasional tahun depan. Tentu akan kami beritahukan kemudian, tapi pemerintah akan memperhatikan kondisi perekonomian nasional kita, kata Ida. Pencairan BLT subsidi upah dilakukan via Bank BUMN yang tergabung dalam Bank Himbara.
Bagi penerima rekening bank swasta, BLT BPJS Ketenagakerjaan atau bantuan BPJS akan disalurkan ke rekening pekerja dari 4 bank pemilik pemerintah. Sesuai Juknis, Kemenaker memiliki waktu maksimal 4 hari untuk checklist. Kemenaker juga sudah serahkan data calon penerima tahap keempat ke KPPN untuk dilakukan pembayaran lewat bank penyalur bank BUMN. Bank akan salurkan ke rekening masing-masing penerima, baik sama Bank Himbara maupun bank swasta lainnya. Terang Ida kembali. Nah, Direktur Kelembagaan dan Kerjasama Hubungan Industri atau KKHI, Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemenaker, Aswansah menyebutkan ada beberapa masalah yang dihadapi calon penerima subsidi gaji. Salah satunya, masalah tersebut adalah pengguna rekening biru atau yang kerap digunakan nasabah untuk meminjam dana dari bank. Nah, jadi teman-teman, nih bagi teman-teman yang belum cair, terus yang bilang datanya sudah valid tapi kok belum cair. Nah, ini mungkin salah satu dari masalah tersebut, teman-teman. Karena kita sering melakukan pinjaman dana ke bank. Seperti yang ini, salah satu masalah tersebut adalah menggunakan rekening biru atau yang kerap digunakan nasabah untuk meminjam dana dari bank. Nah, mungkin hal ini menjawab pertanyaan dari para teman-teman semuanya atau warganet semuanya yang kerap mempertanyakan belum diterimanya bantuan subsidi gaji tersebut. Nah, jadi teman-teman, gimana teman-teman informasinya? Segitu aja informasi dari Prabu. Semoga informasi dari Prabu ini bisa berguna dan bermanfaat bagi kita semuanya dan menjawab semua tentang pertanyaan-pertanyaan teman-teman semuanya kenapa belum cair. Oke, teman-teman? Tetap dukung, like, komen, dan subscribe sebaik-baiknya, juga tekan notifikasi loncengnya agar Prabu selalu bersemangat untuk memberikan informasi terbaru yang berguna bagi kita semuanya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.